ya dia tidak ngefek rasanya, nggak terlalu ngefek. Artinya orang yang datang tadi kemudian terdidik oleh kecenderungan menurut bersih, jujur dan adil tadi, itu hanya berapa hari atau itu, kemudian setelah dia balik, dia mengikuti pelatihan balik, mungkin dia akan kembali kepada cara berpikir yang normal. Nah, peran lokal itu sebenarnya kalau kemudian didorong untuk lebih rajin untuk mengupdate itu, maka milenial punya harapan besar bahwa potensi yang menjadi atau menciptakan bangsa atau Indonesia jauh lebih baik itu ya sesuai dengan pilihannya. Oke kawan-kawan, ketemu lagi dengan Beta Bung Rey di podcast Walamba Cerita. Ini tugasnya beliau lah. tugas saya hanya bisa memperkenalkan, kemudian bisa mendoakan kepada teman-temannya semoga ruang Walamba Cerita ini juga menambah persaudaraannya, silaturahminya. Saya juga tiba-tiba didatangi, semakin memperkuat silaturahmi. Saya lama tidak terlalu berseliweran dalam dunia politik ya. Terakhir kemudian yang kita bentuk aktivitas itu, ya ini salah satunya ngerjain produk UMKM. Ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi bahwa anak muda harus kerja begini. Iya, tapi Pak Jokowi nggak pernah lihat kita. Harus sudah datang lihat ini. Pilpres itu sebenarnya ruangnya ekspresi anak muda, cara mengimplementasikan gagasan, kemudian anak muda itu dia satu frekuensi tidak dengan pesta 5 tahunan ya. Kira-kira kemudian kalau di orang yang menjadi calon pilpres kemudian bicara gagasan soal keindonesiaan, kan dia sentuh sampai pada persoalan milenialnya. Nah, milenial juga kadang-kadang berada pada posisi yang kemudian kadang-kadang menjadi, saya tidak bilang apatis ya, tapi kemudian antusias yang mau lebih mengenal secara frekuensi tadi juga dia juga terbatasi karena memang mungkin secara akademik atau secara kedewasaan belum sampai pada kebutuhannya, sehingga membuat dia berpikir biarkan pesta demokrasi ini mendorong proses perubahan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa kemudian kita mendoakan ada tokoh yang lahir terlepas dari 3 tokoh yang punya konsep berbeda-beda ya, tapi harapan kita ya paling tidak doa kita adalah ada yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin yang tapi problem milenial itu yang hari ini kenapa maksudnya dongseng ini nih, dongseng terlalu ya karena calonnya yang terlalu dekat dengan orang, atau mungkin gagasan atau pikiran-pikiran taruhlah yang 3 sekarang itu kenapa sampai bisa dia belum diterima secara keseluruhan oleh milenial yang hari ini. Harusnya mereka sudah akrab dengan milenial, tapi sampai hari ini juga masih ada kandidat yang memaksakan diri untuk bagaimana dekat dengan milenial. Problemnya di mana tuh Kang? Saya tidak punya survei kemudian bisa mengatakan bahwa calon-calon tertentu kemudian tidak menyentuh milenialnya, tidak punya survei secara signifikan, tapi kemudian isu kemudian melihat di media-media online, kemudian melihat di media-media sosmednya itu memperlihatkan bahwa selirnya anak muda itu lebih pada menjemput, artinya dia lebih kemudian menyalurkan ekspresinya sendiri. Tapi tidak terlepas dari kemudian dia melihat bahwa ada regulasi dengan cara dia menyalurkan ekspresinya tadi, soal kemudian bagaimana dia membuat semacam literasi kecil yang bisa mengumpulkan teman-temannya yang literasi itu bisa jadi
semacam instrumen buat mereka. Paling tidak instrumen itu membuat mereka terikat dan bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lainnya. Jadi dibilang tidak sentuh, sebenarnya mereka menyentuhnya, tapi tingkat partisipasi milenial itu yang kemudian partisipasinya hanya pada level kebutuhannya. Kebutuhannya itu misalnya dia belum terdorong untuk memilih A, B, C dan seterusnya, dia belum sampai pada tingkat itu. Mungkin melihat ekspresi secara fisik dia mampu mempresentasikan ada berapa jumlah yang kemudian menjadi daya tarik, ada berapa jumlah yang kemudian dia tidak tertarik. Dari kan Kak Canu kan dari dulu kan memang saya bicara soal lama ya, bicara soal politik, tapi kan setiap hari pasti baca berita dong. Ya, kalau nggak baca berita agak repot juga ya. Perlu ditakdirkan. Jadi kan pasti baca sedikit soal sosok Prabowo. Ya kan, bagaimana Kak Canu melihat dari pidatonya, dari beliau turun ke bawah, ketemu masyarakat. Kan dari pidato itu sebenarnya pesan penting untuk ya akhirnya diterimalah atau sampailah pesan ini kepada kebutuhan milenial. Kalau Prabowo melihatnya bagaimana? Semua punya calon itu punya kecenderungan menyampaikan atau memberikan message kepada semuanya ya, terutama menggairahkan gelora anak muda ataupun masyarakat Indonesia untuk percaya bahwa kita lebih maju. Bangsa ini adalah bangsa besar yang kemudian punya harapan yang lebih banyak. Semua punya segmentasi yang sama, punya punya gagasan yang sama. Baik Pak Prabowo, baik Pak Anies, baik Pak Ganjar. Semua juga punya tujuan yang mulia sebenarnya sih. Punya harapan yang sama. Tapi kadang-kadang memang ini kan yang lebih banyak disentuh itu kan kelompok middle ya bahasanya ya, kelompok tengah yang banyak merespon semua aktivitas perpolitikan lah kira-kira kayak gitu. Jadi dia nyampe di kelompok milenial. Saya mengatakan bahwa kelompok milenial ini paling bawah di atas middle ya. Karena teman-teman milenial itu saya hampir meyakini bahwa nyaris tidak terlalu ngobrolin soal politik, tapi bercermin dari peristiwa demi peristiwa. Mereka Ganjar ada di mana, Prabowo ada di mana, Anies ada di mana. Mereka punya punya platform sendiri. Jadi mereka bisa tahu soal mereka, tapi tidak menjadi kebutuhan atau konsumsi mereka sehari-hari. Hanya sebatas mengetahui bahwa tahun ini adalah tahun politik. Jadi ada begini, kalau ini sabun ya Kak Cano ya, jadi produknya sabun. Iya, kerjaan saya bikin sabun udah. Jadi kalau memang sampai Pilpres itu membuat milenial hanya cuma seperti itu, dianggap, dan akhirnya kan mereka berpikir bahwa ya kita nggak dilibatin lah, kira-kira kita hanya juga kebutuhan kita juga mereka nggak perjuangkan kan, kira-kira begitu. Apa yang mereka bicara kok kita nggak ngerti. Sedangkan kita butuh sabun nih. Iya kan? Mereka buatnya bukan sabun Pak. Mereka buatnya air. Aqua contohnya. Ya kan, air mineral. Lalu akhirnya ini kan ya sudah. Kita butuh sabun nggak buat apakah Pilpres calon-calon ini harus butuh sabun nggak biar cuci otak anak muda ini? Oh ya, biar mereka tercerahkan. Setiap pesta itu pasti dia butuh dia butuh media untuk sama-sama. Media itu misalnya kayak kalau pesta itu ada makanannya, ada minumannya, semua itu ada media-medianya, ada piring, ada sendok, ada gelas. Nah, dari semua pesta itu kemudian yang dibersihkan itu kan dia butuhkan sabun untuk membersihkan itu. Nah, periode
pilpres ini sih harapannya sabun ini bisa bantu juga nyuci kepala. iya pesta-pesta ini kan Biar pikiran-pikiran kotor atau pikiran-pikiran yang tadinya merusak atau pikiran-pikiran yang tadinya kayak anak milenial tadi ya, berpikir bahwa kita nggak dilibatin bos. bukan merusak, paling enggak ada flek makanan yang tertinggal di piring itu kan itu bisa dibersihin. Jadi kemana nggak ninggalin kuman di piring kan. Berarti teman-teman, jadi kalau butuh sabun untuk cuci kuman-kuman hubungi Kakak Cano aja. Saya kebetulan lagi aktif untuk UMKM ya. Tapi sahabat dulu Kakak Cano. Dulu kan saya kenal dan teman-teman yang circle Kakak Cano kan kenal orang yang ada teman juga bilang bahwa beliau ini ideolog banget begitu, kalau luar biasa kalau gerakan. Tiba-tiba dari jalanan, ya kan? Dari jalanan tiba-tiba kok masuknya UMKM tapi sabun, apa alasannya itu? Kalau jalanan sih enggak, mungkin dure yang lama di jalanan saya enggak. Saya pakai motor ya kalau jalanan. Kalau pakai motor, boleh pakai motor. Sebenarnya memang jalan-jalan kaki. Ini berdasar sudut gang di mana ada gerakan pasti boleh ada. iya, orang teman-teman habis gimana setiap studi itu kan butuh ide-ide yang banyak ya. Saya nggak pernah ngasih ide dan saya cuma makan doang, datang ke situ belum gitu loh. Jadi banyak doang di situ. Nggak banyak ide, banyak orangnya kemudian banyak makannya. Fokus sama rokok. Banyak tuh. Oke, gimana caranya berpikir untuk gua harus ada UMKM, dan ini banyak yang hari ini memang negara khusus untuk mendorong ini. Nah, apa kira-kira alasannya harus begini buat UMKM, dan pesan buat teman-teman milenial juga biar agar mereka nggak galau Bang Cano, walaupun tidak dilibatkan atau tidak diperjuangkan oleh kandidat ini, tapi minimal mereka juga tidak galau-galau banget lah. Iya. Setiap fase itu punya risiko yang berbeda-beda, tapi fase itu selalu menciptakan risiko. Nah, masyarakat yang berada pada fase itu kemudian punya ancaman yang secara ekonomi pasti berada pada titik yang cukup mengkhawatirkan. Problemnya adalah edukasi soal membangun ekonomi lokal itu kadang-kadang hanya kita dapat dan kita akses lewat segelintir yang kemudian memberikan gairah. Kemudian tumbuhlah kelompok-kelompok UMKM tadi ya. Kemudian bagaimana itu UMKM itu membentuk, karena memang hal yang paling sederhana adalah ketika dia pada titik yang secara ekonomi ya mengkhawatirkan tadi, kemudian muncul ide yang tiba-tiba bisa menciptakan, kalau bahasa Bung Ray tadi, cuan. Bisa menciptakan cuan, paling tidak bisa settle lah. Jadi menciptakan UMKM itu sebenarnya untuk menjaga kestabilan aja. Jadi kalau saya percaya bahwa ekonomi real itu ya UMKM sebenarnya. Itu sangat membantu. Salah satu faktor yang kemudian juga kita menjaga bahasanya ya eskalasi secara ekonomi, secara nasional. Tapi pasca COVID pandemi kemarin itu kan kita nyaris lumpuh itu secara ekonomi hampir 2 tahun atau 3 tahun. Itu kemudian membuat kita breakdown kembali pada internal, bagaimana membentuk ekonomi itu. Nah ini lahir dari situasi itu Bang. Nah dari situasi itu yang kemudian kita coba kita coba pasarin dengan harga murah. Alhamdulillah permintaannya semakin meningkat sampai hari ini. Itulah kemudian saya percaya bahwa ekonomi itu akan settle ketika mencoba untuk berada pada mikroekonominya. Salah satunya ya UMKM tadi. Itu bisa membantu lah. Kakak Cano, kembali kepada Pilpres, dari 3 orang ke depan 2024 ini, dari 3 orang ini yang calon, Kakak Cano melihat
kira-kira potensi mereka untuk membangun UMKM ini ada nggak ya? Dari tiga kandidat ini yang belum tentu juga tiga-tiganya calon kan, bisa jadi ada dua, bisa jadi mungkin dari tiga ini satu yang bisa calon kan, kita nggak tahu, bisa jadi ada calon yang lain kan, kita nggak ngerti. Nah, tapi hari ini kan tiga orang nih yang diperdebatkan di publik, potensi mereka untuk memajukan UMKM yang hari ini Pak Jokowi memang sudah kampanye di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, kampanye soal UMKM ini, kira-kira dari tiga orang ini ada nggak yang punya potensi untuk menjalankan ini? Tiga-tiga punya rekomendasi untuk membangun UMKM itu. Apa namanya? Saya melihatnya fine aja sih mereka. Artinya program, konsep, kemudian cara membangunnya juga saya pikir mereka punya basic. Mereka juga lahir dari bawah, punya konseptor, lahir dari UMKM, UKM. Kalau mahasiswa itu UKM, kalau Prabowo mungkin apa namanya, lembaga eksternal yang kemudian menghimpun secara tidak terikat, secara ini ya, secara tekniknya ya, mungkin apa namanya, lembaga-lembaga eksternal yang kemudian sebagai ajang silaturahmi mereka, yang kemudian entah itu bikin arisan dan lain sebagainya. Sama, mereka juga punya rekomendasi untuk membangun UMKM. Problemnya kan saya tidak bisa mengatakan bahwa yang real mengatakan yang membangun itu yang mana. Saya tidak harus menjas. Karena bagaimanapun tiga tokoh ini adalah apa namanya, mereka adalah energinya Indonesia lah. Artinya harapannya bisa sama-sama kita beri kepada mereka. Oke, tiga-tiganya energi Indonesia untuk ke depan ya. Tapi setiap pilpres Kakak Cano, ini kembali lagi ke milenial dan anak muda di bawahnya yang konon katanya bangsa ini ke depan ada di tangan anak muda, atau hari ini kita bilang milenial. Setiap pilpres, belajar dari pilpres 2019 sampai hari ini, urusan politik baik itu tingkatan kabupaten kota, provinsi maupun presiden, hampir semua itu pestanya bukan pesta rakyat, tapi pesta para elit, terutama elit partai ya. Saya kira bagaimana, apa masukannya atau apa yang harus dilakukan oleh panitia dalam hal ini KPU dan sekaligus Bawaslu dan lembaga-lembaga terkait, agar dan partai politik, agar ayo 2024 itu bukan pestanya para elit, tapi ini pestanya pada masyarakat Indonesia. Silakan Kakak Cano. Iya, memang sebenarnya pemilu yang mendidik itu, pemilu apa namanya, mendedikasikan pesta demokrasinya itu, substansi demokrasinya ya, sebenarnya itu ya memang lebih banyak penguatannya di penguatan lokal ya, karena memang secara keseluruhan kan kadang-kadang nggak, kalau saya amati ya, sebenarnya lokal yang kemudian yang paling tidak punya kontribusi lebih banyak untuk mengakses kelompok milenialnya. Mungkin di lokal juga sudah punya apa namanya, punya semacam pertemuan-pertemuan kecil atau studi-studi kecil, atau kemudian apa namanya, seminar-seminar kecil yang bagian dari edukasi tadi. Tapi itu kelihatannya kontribusinya terlihat sedikit ya, dia tidak ngefek rasanya, nggak terlalu ngefek. Artinya orang yang datang tadi kemudian terdidik oleh kecenderungan pemilu bersih, jujur dan adil tadi, itu hanya berapa hari atau itu, kemudian setelah dia balik, dia mengikuti pelatihan balik, mungkin dia akan kembali kepada cara berpikir yang normal. Nah, peran lokal itu sebenarnya kalau kemudian didorong untuk lebih rajin untuk mengupdate itu, maka milenial punya harapan besar bahwa
potensi yang menjadi atau menciptakan bangsa atau Indonesia jauh lebih baik itu ya sesuai dengan pilihannya. Jadi memang peran lokal itu sangat membantu. Bahwa kemudian kelompok studi itu membantu, tapi dia menyampaikan kepada teman-teman di luar studinya, katakan mahasiswa yang kemudian mengikuti pelatihan Bawaslu misalnya. Nah setelah mengikuti itu dia proses transformasi pengetahuannya hanya mungkin ada di lingkaran teman-teman yang studi tadi, akademisi tadi. Tapi teman-teman begitu nyampe di rumah, mungkin teman-teman nongkrongnya yang belum sempat kuliah atau belum karena masih SMA atau masih SMA misalnya, sekolah ya. Atau putus sekolah misalnya, mungkin dia nggak sampaikan karena dia ya hal yang tadi ada circle-nya aja dia perannya itu. Tapi yang paling penting itu kan sebenarnya lokal sih yang saya amati ya, karena dari lokal yang kemudian masing-masing kalau secara geografis itu ya paling tidak proteksi sendiri, yang lainnya juga pasti ikut. Artinya di beberapa geografisnya tadi juga mungkin mengikut dengan sendirinya. Jadi peran lokal juga sangat membantu. Oke. Lalu bicara soal Pilpres itu tadi, bahwa jangan sampai 2024 itu adalah pestanya elit politik, dan bagaimana melihat, biar kan tadi soal perang lokal, efektif nggak kira-kira hari ini soal media sosial yang berseliweran ini, kampanye-kampanye, apakah itu efektif nggak Kak Chan, dengan melihat hari ini teknologi komunikasi yang belum juga, hampir masih baru, mau dibilang belum sampai 70% untuk akses internet sampai di daerah. Itu bagaimana dengan hari ini kencangnya kampanye lewat media sosial dan kebutuhan masyarakat, atau terutama kalau milenial di kota boleh-boleh saja, tapi kalau di kampungnya Kakak Canu dan di saya di Pulau Seram sana, belum semua media sosial itu digunakan oleh teman-teman milenial. Kenapa? Karena kebutuhannya mungkin yang bisa gunakan itu hanya cuma yang SMA, itu pun kalau SMA itu dalam satu rumah mungkin cuma 2 HP begitu, padahal di dalam rumah ini bisa anak-anaknya yang kelas milenial ini bisa jadi 3 atau 4. Nah ini bagaimana tuh misalnya? Yang paling berbahaya dalam semua ya secara keseluruhan elemen masyarakat, pemerintah, tokoh dan lain sebagainya, yang paling dikhawatirkan adalah perangnya lewat medsos itu adalah tebar isu yang sifatnya fiktif, kebohongan, bohong dan lain sebagainya. Itu yang paling mengkhawatirkan, karena itu begitu nyampe di daerah yang kemudian mengakses cara konsumsinya daerah itu terutama daerah timur ya. Cara konsumsinya daerah timur itu nyaris dia tidak memproteksi. Jadi nanggap aja, masuk aja udah. Jadi ketika dia anggap medsosnya hal yang sifatnya fiktif, kemudian dianggap benar, karena memang satu ada faktor wilayah timur ya, dia masih punya problem soal ekonomi yang kemudian memiliki akses internet dan akses HP-nya mungkin dalam keluarga. Yang kedua ya satu dengan yang lainnya juga punya keterbatasan. Mungkin tetangganya, ini wilayah timur ya, bukan wilayah timur, itu punya problem itu ya soal itu sih sebenarnya. Tidak bisa, belum memang mudah-mudahan sudah bisa memproteksi bahwa isu-isu medsos jauh lebih efektif. Iya, lebih efektif. Oke. Problem kita dari dulu kan begini-begini aja, Kak Chan. Belum ada perubahan, hanya cuma soal infrastruktur hari ini. Bahwa Indonesia hari ini sudah sedikit 1 langkah sampai 2 langkah sudah lumayan lah.
Lalu agar pilpres nanti jangan sampai terulang kembali lagi bahwa kita tetap jalan di tempat, apa pesan pentingnya untuk terutama adalah partai politik, karena mereka yang penentu siapa yang harus jadi presiden, dan mereka yang punya kapasitas itu. Tapi soal yang memilihkan rakyat, tapi menentukan siapa yang calon dan wakil calon presiden dan wakil presiden ke partai. Satu. Yang kedua, pesan penting kepada teman-teman milenial agar ya udah kita nggak diperjuangkan hak kita atau kita tidak terlalu dipikirkan soal masa depan kita, hanya cuma bicara soal pilot project kelas menengah ke atas, tapi minimal kita juga dihitung atau kita juga bisa melakukan sesuatu menjelang dan sampai pilpres. Milenial ini dia seperti baut dalam sistem besar ya, dalam mesin yang besar ya. Kalau bautnya renggang, maka mesinnya juga kemungkinan dia memiliki gangguan. Tapi kalau bautnya dikencangin, maka mesin itu akan bergerak dengan kuat. Kalau bahasanya Bang Ray tadi, endurance, daya tekanannya lebih kuat. Milenial ini punya ruang yang jauh lebih besar ya. Artinya kalau kemudian saya sih berharapnya pilpres ini hanya mengawal atau merekomendasikan paling tidak yang pertama itu membangun sumber daya manusianya, milenialnya, kesehatannya, kemudian pendidikannya. Saya pikir itu jauh lebih, karena mungkin pertarungan global berikutnya adalah sumber daya kemudian pendidikannya dan kesehatan. Itu jauh lebih bagus sih kalau diprioritaskan 3 elemen tadi ya. Yang lainnya pasti juga harusnya jadi sumber utama juga. Tapi saya lebih melihat bahwa negara itu akan memiliki perubahan jauh lebih signifikan ketika sektor ini dikuatkan. Artinya 5 tahun misalnya saya tidak menjudge satu dia, tapi paling tidak pasca ini, paling tidak kalau dia mendorong tiga sektor ini, harapan kita yang lebih muda ini untuk sakit itu sangat kecil, mungkin aksesnya lebih mudah. Harapan kita untuk menciptakan masyarakat kecil misalnya, punya anak dan lain sebagainya, pendidikannya tidak saya khawatirkan. Kemudian sumber dayanya, ya saya pikir itu jauh lebih lebih prioritas ya, dibanding yang lainnya juga menjadi hal yang penting. Jadi saya pikir sektor-sektor yang paling vital yang mungkin bisa dikerahin. Partai politik Kakak Canu, karena mereka penentu, harus dikasih pesan juga sebenarnya agar ya semoga ini sampai di sana jadi catatan buat partai politik. Itu penting Kakak Canu. Partai politik ini nggak usah masuk sampai pada tingkat milenial, partai politik nyediain aja ruang-ruang edukasi untuk milenial bisa menyalurkan bakatnya. Kalau partai politik sampai pada titik milenial, negara ini jadi negara persentase politik, makan berpolitik, tidak makan berpolitik, bekerja berpolitik, tidak bekerja juga berpolitik. Jadi negara itu coba dijelaskan dulu itu bagaimana. Jadi negara tuh punya kecenderungan politiknya jauh lebih banyak, lebih besar dibanding menjalankan roda birokrasinya. Jadi peran eksekutifnya jauh lebih peran eksekutifnya tuh kayak peran ketua partainya, jadi gitu loh. Jadi tidak memperlihatkan independensinya, kira-kira independensi lah sebenarnya, tapi partai hanya sampai pada ruang mendedikasikan politiknya, sampai pada siapa yang mau berpolitik, ini ruangnya, ini partainya. Cukup sampai situ. Jadi dia tidak harus menyalurkan sampai pada mengajarkan atau bukan mengajarkan, paling tidak mengedukasi anak-anak untuk bicara soal pemerintahan, itulah politik, gitu loh.
Jadi lebih banyak mungkin ruang partai itu hanya pada soal menyalurkan anak-anak muda untuk berpolitiknya, sehingga mau jadi orang birokrat, mau jadi orang eksekutif, legislatif, yudikatif, kira-kira sampai di situ. Gitu Bung Ray. Oke, Kakak Chanu, tuh kan, luar biasa. Kakak Chanu ini, jadi itu tadi pesan, poin penting adalah pesan buat partai politik dan teman-teman milenial. Jangan galau, dan jangan juga partai jangan juga berlebihan, tetap berikanlah ruang kepada anak muda, sebab anak muda itu butuh ruang untuk berekspresi. Berikanlah kesempatan kepada mereka karena mereka adalah generasi atau penerus bangsa ini ke depan. Sekian dari Pelang Bercerita, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih Kakak Chanu. Siap Bung Ray.